Oke, langsung aja kita langsung ke prosesnya. Hmm, aku buka terminal. Ini terminal di Linux ya atau Parrot. Kita yang pertama kali itu bikin yang namanya backdoor. Kemarin masih inget ya backdoor itu kayak apa? Kayak jadi pintu belakang gitu ya. Kita ketikkan aja. Ini aku ketikkan dulu ya perintahnya. Nanti aku jelasin. Android Metaperator reverse CP. Oke, sampai sini dulu. Nah, jadi ini maksudnya gimana? Untuk sudo itu dia hanya berlaku kayak jadi super user kayak gitu ya. Misalnya kalau di Windows, kan kalian kalau di Windows kan misal ngebuka command prompt atau semacamnya itu kan ada yang namanya administration ya. Pernah tahu? Kayak administration gitu. Kalau kalian install sesuatu itu ada kayak apa? Kayak pop up gitu, minta akses administrasi. Ada yang pernah tahu mungkin? Halo, halo. Gimana, ada yang pernah tahu? Nggak ada. Yang Belum, belum. belum ya. Em, coba aku jelasin di sini. Bentar-bentar. Ada nggak ya? Misal cmd klik kanan, nah run as administrator ini loh, kelihatan ya. Ya, Nah ini kan tahu ketika, Mas. nah kan ada pop up gini. Dia itu Ya, meminta administrasi, nah kayak gitu, user administrasi. Untuk perintah sudo di sini hmm. tuh sama kayak itu. Kita minta akses administrasi, lalu kita panggil toolsnya lah, MSF Venom, lalu kita kasih ini namanya pilot. Oke. Ini tolong di mute dulu ya. Untuk oke, mantap. Jadi pilotnya kemarin masih inget pilot kan yo. Pilot itu kayak hmm, cara kita mengirimkan atau berkomunikasi gitulah. Nah ini kalian pasti agak bingung ya. Ini kok saya ngetiknya Android Metaperator tiba-tiba gini. Itu sebenarnya itu kasarannya kayak gini. Aku buka file. Ini filenya sebenarnya file di Metasploit ya. File di dalam Metasploit. Aku masuk ke bagian modules di sini. Kemudian masuk ke bagian pilot. Nah di sini kan ada Android ya. Aku masuk ke Android. Lalu aku masuk ke Metaperator. Kemudian aku masuk ke reverse TCP ini. Nah, yang namanya reverse TCP ini itu file pilot kita itu ada di sini kayak gitu. Yang akan kita pasang nanti. Kemudian selanjutnya kita butuh yang namanya kita butuh yang namanya IP kita. Untuk cek IP di Windows, mungkin masih ingat ya. Kita buka command prompt ipconfig, ini Windows berapa aja sama aja komennya. Kalian cek ipconfig, lalu ini dilihat IP versi 4 v4 address 192.168 sekian sekian. Nah kayak gitu ya. Nah kalau di sini perintah yang kita masukin itu IP lokal kita atau IP si attacker. Localhost kita cek IP kita. Kalau di Linux itu pakai ifconfig, ini masukin password dari ya komputernya, pakai sudo ifconfig kayak gini. Kalau Windows ipconfig. Oke, ini IP kita. Mungkin lihat kayak gini masih
ada beberapa yang masih bingung gitu ya. Ini simpelnya gini aja. Kalian lihat yang paling kiri ini ada ETH0, LO, WLAN 0 dan apa ini? Link kayak gitu, inet nih, inet link. Yang kalian perhatikan itu kalau kalian pakai WiFi berarti kan wireless ya otomatis tanpa kabel. Itu kalian cek yang WLAN 0 ini. Kalau kalian pakai kabel, kalian cek yang ETH0 kayak gitu. Ini kan berhubung aku pakai hotspot dari HP wireless, jadi aku pakai WLAN 0. Ini IP-nya, IP ku. Klik kanan copy, aku taruh sini. Paste, oke. Kemudian selanjutnya aku bikin namanya Lport. Lport itu seperti protokolnya ya. Aku pengen pakai protokol berapa. Ini sebenarnya bebas. Protokol itu ada banyak, bukan protokol sih, port itu ada banyak. Ada 443, 445, 442, ada 5000, ada 4000, ada 5000, macam-macam rentangnya. Misal aku coba yang random ya, 4895 gini ya. Gini aja. Jadi perintahnya seperti ini. Bagi yang belum tahu, ini fungsi IP si attacker itu buat apa sih? Nah kan nanti backdoornya itu kan kalian kirim ke HP. Nah terus kalau HP, terus cara kalian apa dari HP mengirim informasinya itu kemana? Jadi ketika backdoornya udah diinstal di HP, maka informasinya itu akan dikirim ke IP ini atau ke laptop kalian gitu. Lalu ketikan ini kurung lebih besar, maksudnya ini perintah semua ini setelah dieksekusi akan di save kemana. Saya akan coba save di desktop aja. Home, ding desktop biar enak. Oke, ini saya hapus dulu. Misal aplikasinya itu free wifi.apk gitu ya. Kita enter, masukin password. Oke, dari sini kira-kira perintah yang nggak kalian pahami yang mana? Sebelum nanti lanjut lebih jauh lagi. Nggak apa, tanya aja. Pak udah paham semua kah? Masih paham nggak? Oke, masih paham ya. Oke. Untuk pokoknya yang rata-rata yang ada garis miringnya itu, garis miring kayak gini, itu tuh sebenarnya ya sama kayak inilah. Aku masuk ke modul pilot Android. Nah ini aku masuk ke directory home, folder home, ke Odading, lalu ke desktop kayak gitu. Oke, ini udah jadi pilotnya. Ini free wifi APK. Oke, buat ngebuktiin aja nanti HP-nya bakal aku apa ya, ke mirrorin bentar. Harus daftar nggak ya? Android, oke, Android web. Oke. Oh iya, tadi aku lupa ya buat targetnya siapa ya. Kan kalian misal kalau di dunia nyata kan pasti bingung targetnya itu siapa ya. Cara ngeceknya gimana? Itu tinggal gini. Misal kalian harus ini dalam satu jaringan ya. Pokoknya satu hotspot, satu wifi, satu dan lain-lain gitu. Ini pakai tools namanya nmap, sudo nmap kayak gitu. Lalu kita min sn itu dia men-scan MAC address dan IP-nya juga, dan juga device yang dipakai ya. Misal kalau device-nya itu Windows ya nanti kedeteknya Windows kayak gitu. Lalu kita ketikkan networknya 192.168.3 titik bintang kayak gini. Nah, ada yang paham ini perintah ini? Mungkin ini menyangkut yang materi hari pertama ya.
Gimana? Eh, putus-putus. Gimana? Monggo, monggo. Eh, putus-putus ya kayaknya. Coba diketik mungkin. Apa gimana gitu. Atau yang lain mungkin. Gimana ini Nadia? Ini yang putus-putus sinyalku apa anu, lancar kan ya suaraku? Aman aman mas, lancar lancar. Oke. Lancar. Oke, tadi yang ngomong bisa jelasin ini. Yang barusan ngomong tadi Ade sama Ahmad ya tadi. Ada yang bisa jelasin ini? Gini aja, ini termasuk kelas apa? Ada kelas A, B, C. Ini termasuk kelas apa? Kira-kira aja. Nggak masalah. Kelas C. C. Oke, kelas C ya. Jadi, kenapa kok ini aku kasih bintang? Maksudnya gini, kan yang kelas C itu kan yang 3 segmen itu kan network. Yang 1 segmen itu host. Jadi, aku mau nyeken yang 1 network sama aku, bintang itu maksudnya semuanya. Semua dalam 1 network aku scan. Kayak gitu. Ini langsung kita enter aja. Nah, kalian kalau misal ini namanya bisa disebut pentest ya, kayak gitu. Penetration testing. Gini, aku coba ilustrasiin sekalian. Jadi kalau kalian menguji suatu keamanan, ini kan kita mau menguji keamanan di Android ya. Nah, ini kan kita dapat informasinya, ada Samsung, ada ini VirtualBox itu yang ini ya, Windowsku ini. Mana? Kita kira-kira yang nah ya, ini mungkin ya. 126. Wait. Ini kita coba ini. Ini bukan Dakocan, ini Parrot. Belum nyambung ya? Kok nggak ke detect? Oh iya, belum connect. Aku scan lagi. Nmap SN, SP sama aja sih. SN, coba kita SP aja. Siapa tahu kedetek. Tadi nggak kedetek. SP sama SN itu sama aja, cuma beda versi. Ini IP addressnya 126. Ini bukan IP address kita ya. Kita coba. Apa jaringanku bermasalah? Tadi aku coba soalnya kedetek. Ini enggak, tak coba kedua kali enggak kedetek. Yang kedetek cuma berapa? Bentar. Coba perintah SV. Untuk SV ini kalau kalian pengen nyoba, kalau bisa jangan dicoba di anu ya. Apa? Ini kan juga website bisa kan, nggak harus IP. Misal kalian google.com itu juga bisa. Misal google.com gitu ya. Itu juga bisa. Kenapa kok aku nggak rekomen buat kalian coba? Soalnya kalau yang SV itu pihak Google-nya itu bisa lihat kalau kalian itu nyeken punyanya dia, websitenya dia. Ini BTW kok lama ya? Ini harusnya IP yang kita tuju itu 192.168.43.2
206 kalau nggak salah. Oh ya, sambil nunggu ini ke scan, aku mau nyambungin dulu ya. 192 mana? 243 206. Ini IP target kita HP. Roaring. Tacep. Oke, mirror. Oke, ini HP-nya kelihatan ya. Maaf kecil mungkin. Soalnya kalau diginiin nanti nggak bisa kelihatan lainnya. Oke. Oke, aman. Coba kita cek lagi. Belum kedetek ya. SN. Tadi barusan tak cek kedetek soalnya. Ini nggak kedetek. 126 206. Ya mungkin ada masalah di jaringanku ini. Pokok itu ya cara ngeceknya. Maaf kalau ini nggak kedetek. Harusnya itu tadi soalnya aku nyoba itu ada dua di sini. Ada Samsung Electronic yang A20 sama satunya itu. Ini kenapa kok nggak tahu, aku kok nggak bisa. Coba nggak bisa. Samsung. Coba gini aja. Ini aku matiin dulu. Soalnya ini penting ya. Nyari IP address itu masuk ke information gathering. Masuk ke metode itu. Itu metode paling penting buat pentest. 68 Samsung. Oke, nggak ke scan. Jadi mohon maaf. Misal gini aja. Kalian nyeken itu bisa ya. Itu kalian masukin sini. Ini buat permisalan aja. Misal ini ya, misal targetnya ketemu gitulah kasarannya. Nah itu kalian tulis pokoknya langkah-langkah kalian itu kalian tulis. Kayak gini. Misal ini kita ganti ya. IP yang asli itu IP target kita itu 206. Kalau nggak salah 206 itu. Sorry. Nah ini information gathering. Setelah kalian mendapat informasinya, tadi kan udah buat backdoor ya di sini free wifi. Ini tinggal kalian kirim ke korban. Ini aku kirim. Wait. Oke, send. Terkirim dia. Ini teknik mengirimnya biar dia install itu tergantung teknik kalian masing-masing ya. Nggak tahu kalian minjem HP temen apa gimana gitu. Itu terserah kalian masing-masing gimana caranya, pokoknya dia harus install ini. Sekarang ini biar buktiin aja, masuk ke Telegram. Oke. Ini bener-bener aplikasinya itu nggak ada apa-apa, jadi cuma nginstal gitu aja. Aku mau nunjukin buat ngegabung, misal kalian download aplikasi game lalu digabung dengan pilot ini juga bisa, tapi itu rumit ya, tambah pusing nanti. Kita install. Nah ini ya, emang ini nggak ada apa, aplikasi backdoor yang kita rancang itu nggak ada apa namanya, sembunyinya sama sekali. Jadi langsung ada tulisan gini, tetap install aja. Kita coba tetap install. Kita bikin backdoor yang cepet aja, yang simple. Oke, ini terserah kirim jangan kirim, bebas. Ini selesai. Oke, kalau udah selesai kita cek aplikasinya kayak gini. Kita klik itu nggak bisa. Kita klik itu nggak bisa. Nggak muncul apa-apa. Sama sekali nggak muncul apa-apa. Soalnya ya emang kosongan. Sekarang gini. Tadi kan kita udah misalnya aja kita udah cek IP-nya. Lalu kita misal udah bikin backdoor-nya. Backdoor-nya itu kalian catat ya.
biar nggak lupa. Mana tadi? Ini kita copy, itu kalian catat di sini, backdoor, perintah backdoor. Oke, dicatat di sini. Lalu kalau udah di backdoor, lalu ke tingkat exploit, atau mulai masuk ke Metasploit konsolnya, MSF console. Oh iya, masih kedengeran kan ya suaraku? Masih aman? Masih. Oke. Mungkin ada yang bingung cek IP di HP-nya. Ada yang masih bingung untuk cek IP di HP-nya. Mungkin kalau misal ini kan nmap-nya nggak tahu, nggak kedetek ya. Ada yang masih bingung mungkin waktu checking IP. Nggak ada kah? Oke. Bentar. Kita masuk ke MSF console. Cek IP itu bisa di internet kok. Misal kalian cek my IP gitu, IP saya mana ya, ada nggak cek IP saya? Oh, ini bukan. What is my IP? Untuk HP juga bisa. Ini public IP yang IP-nya tuh nggak kedetek ya. Ini ya, public IP, bukan. Sorry. Di mana ya, lupa aku. Ada websitenya pokoknya. Nah ini. Ini IP, ini itu IP public ya, yang kedetek tapi IP public dia, bukan IP privat. Kurang lebih gitu sih. Semoga bisa ketemu ya IP-nya. Oke, pokoknya nanti kalau nemuin, misal kalian nggak praktekin, tapi kalau ada perintah yang kurang kalian paham, langkah-langkah yang kalian paham, langsung tanya aja. Ini kita udah masuk Metasploit. Kemarin kan udah aku jelasin, yang pertama itu search ya. Di sini kalau si korban udah nginstal APK-nya, untuk mengendalikannya itu pakai handler namanya. Handler. Nah, di sini ada banyak. Ada 78. Cuma ini Windows, rata-rata Windows. Ini Unix itu untuk Linux. Kita pakainya itu yang ini ya, exploit multi handler. Kenapa kok pakai ini? Kenapa kok nggak pakai lainnya? Kan ada banyak. Nah, soalnya pilotnya itu paling tidak udah dipastiin gitu loh. Backdoornya itu paling tidak udah dipastiin, udah diinstal di HP korban kayak gitu. Kalau misal kita udah mastiin udah diinstal, ini kita copy ya. Ini kalian juga bisa baca-baca di kanannya ini untuk fungsinya. Kalau kalian nggak tahu misal ini pilot untuk apa, tinggal gini. Kalian ini udah kita copy ya tadi. Copy. Tinggal kalian paste di browser. Nah, ini udah ada penjelasannya. Di sini udah ada penjelasannya kayak gitu. Fungsi-fungsi hampir sama kan kayak tadi. Ini tapi untuk Windows ya. Kalau kita tadi Android. Mana ya? Mana use-nya? Oh ini. Exploit multi handler. Ada penjelasannya nanti. Ini pakai bahasa Inggris. Silahkan dibaca sendiri kayak gitu ya. Kalau aku pribadi sih nggak hafal untuk pilotnya fungsinya apa, nggak hafal, cuma beberapa aja. Itu kita pakai, kita use, kita paste, enter. Nah, ini pilot yang otomatis itu ini, yang terbentuk itu ini. Sekarang
kita ketikkan perintah show option. Show option itu buat apa? Show option itu buat apa aja sih yang dibutuhin sama exploit ini, kayak gitu, sebelum kita proses penyerangan gitu. Oke, di sini kita butuh yang namanya lhost. Masih ingat lhost itu apa? Ayo, masih ingat? Kok diem? Lhost tadi aku jelasin. Lhost, localhost. Ini tuh apa? Lhost itu IP korban apa IP kita? IP kita. Oke, IP kita ya. Tapi kita Kalau IP korban namanya apa? Kalau IP korban nanti saya jelasin, ada nanti untuk IP korban. Oke, lhostnya tadi berapa? Ada yang masih ingat mungkin? Set lhost besar kecil nggak masalah ini. Kita clear dulu biar enak lihatnya. Set lhost 192.168.43 titik berapa tadi? 189 ya kayaknya. Saya coba open tab baru. Oke, 189 ini IP-nya. Kita set, kemudian kita lihat lagi butuh apa dia. Kira-kira apa? Ini ada lhost, ada lport. Lportnya diganti nggak? Kira-kira? Yuk. Nggak apa, jawab aja. Salah, bener nggak salah? Kira-kira diganti nggak? Kok diem? Diganti atau enggak? Ayo. Enggak diganti. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Ini diganti ya. Masih ingat tadi dengan pilot yang kita buat? Ini kan kita bikin lportnya itu 4895 ya. Kalau ini kan 444 defaultnya. Jadi ini kita ganti. Kita cocokin sama backdoor yang kita buat. Jadi set lport berapa tadi? 4895 ya. Gitu. Jadi kita cocokin ya. Kayak protokolnya kita samain kayak gitu biar bisa komunikasi. Udah, mungkin dua ini aja. Lalu kita coba. Oh, bentar. Tadi kan masih ingat kalau pilotnya itu apa tadi ya? Hilang ya? Oh iya, tak clear, hilang jadinya. Kita pokoknya set pilot aja. Tadi kan pilotnya itu bukan reverse, shell apa gitu ya, lupa aku. Nah itu kita samain pilotnya sama yang ada di sini. Android Meterpreter reverse TCP, kita copy. Pilot gini, Android enter gini, kita samain. Lalu kita coba clear dulu exploit bisa, run bisa, sama aja. Oke, bisa masuk apa enggak? Kalau masuk alhamdulillah, kalau enggak ya ya udah. Oke, meter present session. Oke, masuk. Oke, ini udah masuk ke Android. Enggak percaya? Kita buktikan di sini. Ini nggak bisa di besarnya gini toh. Nggak bisa di iya nggak tahu. Ya semoga aja kelihatan gitu ya. Ini aku coba masuk ke bagian file internal. Di sini aku udah nyiapin buat belajar ya. Ini tulisannya hacker gitu, test 1. Kita coba oprek gitu. Ini udah kita mana ini kita taruh depan. Oke, ini kita pwd data user, kita gini, kita mundur. PWD itu print read directory, untuk mengetahui kita itu ada di directory mana. Kalau CD itu buat change directory ya, ganti directory. Kita mundur ini, keluar. Ini aku random sebanyak-banyaknya aja. Kita ls. Oke. Ini kita udah masuk.
kok angelan sih. Nah, kita masuk ke SD card, CD SD card kayak gitu, ls. Di sini ada hacker ya. Percaya mungkin kalau udah masuk ada hacker. Kita masuk ke hacker, coba kita copy ini, copy CD hacker. R nya berapa gini, ini R nya berapa sih? Oh kurang R, copy hacker, oh sorry, CD. Oke, ls tes 1 sama. Ini udah berhasil masuk. Kalau kalian mau perintah-perintahnya itu apa aja, bisa lihat di sini. Aku biasanya lihat di sini sih, soalnya aku emang ya jujur gak hafal. Bukan di sini. Salah. Ono, masuk ke Ono, wiki. Ini Pak Ono ya. Ada yang tahu Pak Ono? Ada yang tahu? Yang tahu nanti tak kasih ucapan terima kasih. Ada yang tahu Pak Ono siapa? Ini. Ini perintahnya. Jadi ini kekurangannya apa? Kalau kita masuk ke kita meretas HP yang bukan di root, makanya gini, kita cek dulu aja. Cek. Nah, perintahnya gini, ada di sini kok. Cek root. Mana ya? Mana? Ini, cek root. Ini kita buat lihat udah di root apa belum. Cek root. Nah, device is not rooted. Ini coba aku ke atasin biar enak. Ini masih ngerekam ya. Oke, aman. Nah, device nggak ke root. Kalau sampai ini device-nya ke root, semua perintah ini bisa dieksekusi. Kayak gitu. Bisa ngehapus data, bisa lain-lain kayak gitu. Ini coba aku masuk ke CD tes 1 ya. ls. Di sini ada gambar. Bisa kalian remove hacking JPG. Aku sandingin sama ini. Kok mati lagi HP-nya? Aduh, Oke, masuk ke tes 1. Remove hacking JPG. Hilang ya. Jadi kalau kalian remove directory itu perintahnya ini tak coba aja bisa apa enggak gitu ya. Kalau bisa ya alhamdulillah. Ini aku ada di emulate no. Kita rm min rf ya. Kita coba bisa apa enggak. Kita remove ini. Kita keluar dulu dari hacker ini. Ini si hacker. Perintahnya soalnya mungkin agak beda. Oh, gagal. Coba F. Gagal ya. Remove gini tok, gagal. R gagal. Oh, gagal semua. Ya apa sih? Kayak sudah remove. Lupa aku perintahnya untuk meremove. Ada kok di sini, nanti bisa dicoba-coba. Nah, terus perintahnya lagi mana ya? Oh ya, ini yang paling bahaya itu dump SMS. Oke, ini ke save nya itu di download ya, di area download, di dump SMS mana ada nggak? Apa di home? Aku lupa. Oh ini di home sih. Ini nge-save-nya. Nah, jadi kalau ada attacker itu dia dapat username sama password tapi dia nggak punya kode OTP, misal WhatsApp aja guys.
WhatsApp kan pasti punya nomor ya, nomor terus nanti kalau masuk kan minta kode OTP kan. Kalau dia masuk masukin nomor kalian di WhatsApp kan kode OTP-nya terkirim ke nomor kalian. Dia tinggal dam SMS kayak gini, dia udah dapet. Coba kita pastiin aja biar kalian percaya. Kita cek pesannya sama apa enggak. Oke, di sini ada satu XL Info. Kita buka pesannya. Butuh bantuan lebih cepat, sama. Itu bahayanya. Jadi kode OTP kalian bisa bukan bebas sih, bisa kecolongan. Itu dam SMS, ada dam call, siapa aja yang dipanggil. Bukan itu, salah. Perintahnya apa? Aku lupa. Mana ya perintahnya? Ada record juga. Nah, ini untuk webcam ini biasanya bisa di apa ya, di HP yang udah di root ya, jadi hanya terbatas saja. Mana ini ada perintah-perintahnya. Dam call, dam kita cari dam. Dam call log, dam kontak bisa, dam call log bisa. Copy dam call log, kita lihat lagi. Oke, ini sini ada banyak, ada nomornya juga gitu. Kemudian ada dam kontak ya, apa bener nggak? Pakai S. Dam kontaks. Ini kontaknya cukup banyak jadi butuh proses mungkin. Oke, gitu. Dam kontak. Oke, ada banyak kontaknya. Salah, cancel, close. Sorry ya mungkin kalau rame suaranya. Gitu. Mungkin ada yang ditanyain. Ini udah berhasil masuk ya. Bentar, ini rame, tak silent nih. Mas izin live mas, tetangga saya ada yang meninggal. Oh iya, nggak apa-apa, monggo. Tapi nanti kalau bisa nanti kan ada absen, nanti masuk terus absen gitu ya. Nanti dikabarin kok. Iya mas. Oke, di sini ada yang ditanyain untuk ini proses ke Android. Apa bingung ya ditanyain apa? Gimana? Kok diem? Ada yang nyoba kah? Ada yang nyoba mungkin? Ini berarti harus satu jaringan ya kak? Ya, harus satu jaringan. Kalau beda jaringan itu pakai IP public namanya. Itu ada teknik lainnya, ada juga. Tapi lebih modal sih kalau kalian pengen nyerang. Misalkan banyak hacker yang nyerang negara lain kayak gitu, itu gimana caranya kayak gitu. Itu pakai IP public. Harus satu jaringan. Gitu. Untuk prosesnya kayak gitu. Sebenarnya cukup simple loh kalau langkah-langkahnya. Bikin backdoor, ikutin tadi, masukin perintah sederhana toh. Gimana? Ada yang ditanyain mungkin? Kok pada diam? Kok pada diam ini? Kita exit. Ayo gimana guys? Bingung mas kalau nggak praktek. Bingung ya. Ya ini kan direkam ya, ini nanti dilihat-lihat aja wes, diulang-ulangi gitu. Prosesnya sama aja.
Ini sebenarnya oh belum sih, belum tak upload. Kalau di YouTube itu yang exploit Windows. Nanti materi ini diupload di YouTube apa mas? Ya, materi ini diupload di YouTube. Kalau nanti judulnya itu berbahaya, itu bisa dijadiin 18 plus ya. Kayak YouTubeku itu diupload, habis aku upload itu langsung sama pihak YouTube dijadiin 18 plus. Untung nggak diblokir. Yang mana ya? Ya ini. Exploit Windows 7. Ini langsung di jarak berapa menit itu langsung 18 plus. Bahayanya gitu. Ada yang langsung apa ya? Di delete dulu. Tergantung judul sih. Ini nanti paling nggak judulnya bukan Metasploit sih kalau menurutku ya. Soalnya di botnya YouTube itu kalau kata-kata Metasploit apa-apa itu dicurigai. Oke, jadi gitu, semoga paham ya. Soalnya mungkin nggak bisa praktek apa gimana. Kemudian kita coba exploit Windows 7 dulu. Nanti kita coba exploit Windows 10. Oke, kita tunggu aja. Ini masih membuka dia. Oh, bentar. Kalau ada yang tanya monggo loh. Di file Metasploitnya nggak ada modulnya tuh mas. File Metasploit nggak ada modul. Maksudnya? Iya. Uh, Kan mau buat dia tadi ada modulnya terus masuk Android. Buat sendiri tuh. enggak, itu otomatis. Kalau kamu ketikin kalau kamu ketikin perintah yang sama kayak tadi nggak bisa. Bisa apa enggak? Ini kamu nyobanya di Windows ya? Iya. Wait. Ada modulnya sih. Harusnya. Kamu ketikin perintah itu nggak kebaca apa gimana gitu? Halo? Ya nggak ada di filenya nggak ada kak, mau masukkan nggak bisa. Oh, di filenya nggak ada. Berarti tadi kamu ketikin kan masuk MSF Console, lalu kamu ketikin use tadi nggak bisa ya? Iya. Konfigurasinya mungkin ya. Modulnya itu ada, itu udah default soalnya. Kamu search gitu bisa nggak? Search apa gitu misal? Kamu ketikkan search handler, tadi kan handler ya, kayak gitu, di search dulu. Kalau nggak ke eksekusi itu kemungkinan besar proses instalasinya masih kurang, masih belum bener gitu. Gitu sih. Nanti kalau misal kalian pengen praktekin ya, terus bingung kalau praktekin lewat Windows, nanti bisa chat aku cara install VirtualBox apa gimana di mana ya, buat install Parrot atau Kali Linux kayak gitu. Gimana tadi Ade? Ini tak finish apa enggak wis. Gimana tadi? Udah bisa ke search gak? Bisa kak. Bisa.
kayak gini nggak, kurang lebih kayak gini nggak tampilannya, tulisannya lah bukan warnanya, kayak tulisan-tulisan gitu. Kalau ada Tulisannya ya, apa, cek ya, perintah-perintah itu. perintah-perintah kayak gini nggak, kayak nomor terus ada exploit apa-apa gitu, nggak ada. Bentar. Ini kan di atas sendiri ada kan, ada nama modulnya, ada ini pembuatan modulnya, ranknya, pengecekannya, lalu deskripsi. Handler. Tapi untuk metasploit, untuk buat backdoornya tadi bisa apa enggak? Ditanyanya yang itu kak, yang pertama tadi loh kak. Ya yang MSF Venom itu ah. Yang ini Android interpreter. Yang ini bukan, yang perintah kayak gini. Iya, Oh ini nggak bisa. iya. Berarti instalasinya mungkin. Instalasinya belum belum lancar. Ya nanti dicoba di ya, di install lagi apa coba di Linux ya. Soalnya Metasploit dari pihak Metasploitnya itu sendiri itu sebenarnya dia nggak ngadain untuk Windows. Jadi yang ngadain untuk Windows itu dari individual, dari individu. Coba download aja di sini. Nah, ini untuk Linux macOS itu dua ini dari pihak Metasploitnya, tapi setahu saya untuk Windows itu orang-orang yang membuatnya. Ya nanti dicoba aja ya. Semoga aja bisa. Ya, Oke gitu. Ini di record kok, jadi tenang aja, bisa dicoba. Oke, kita lanjut exploit Windows 7. Exploit Windows 7, Xmilator. Oke, ini kita hapus aja guys. Kita coba yang Windows 7. Oke, ini bentar. Ini firewallnya nyala ya. Tak cek dulu. Windows firewall nyala. Coba sekarang kita cek. Aku pakai ini aja wes, sama aja. Lebih enak ini. Kita pakai nmap lagi buat deteksi. SN tadi kan perintahnya 192.168 43 titik bintang gitu. Kalau ini harusnya kedeteksi. Oke, ini Dakocan PC kemungkinan besar ini ya. Kita copy, kita paste di sini. Apa ya, informasi gitu aja, information. Oke, paste. Nah, buat mastiin aja, coba kita cek IP-nya dia. IP config 126 ya, 192.168.43.126 sama. Oke, gitu. Untuk targetnya sekarang kita langsung gini, saya bingung, banyak yang tak buka, kita hilangin, kita tak finish dulu.